Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barai Abah di mana wae ayana. Masih di acara OKB Orang Kampung Bicara. Saat ini Abang merasa bahagia kumpul di waktu yang luar biasa memberikan anugerah keberkahan, rahmatan, kesehatan. Saat ini pula Abang akan kedatangan seorang tamu, seorang praktisi kesehatan. Beliau yang bernama Dr. Ibnu Al-Musyawah SPBS. Beliau tamu apa yang istimewa pada hari ini, dan tentunya akan kita coba mengetahui apa yang beliau lakukan pada kondisi yang seperti ini. Tentunya yang menuju pada konsep hidup sehat. Ini memang jarang diketahui oleh khususnya Barai Abah, bagaimana pola hidup sehat yang sesungguhnya. Dengan kondisi yang pandemi ini memang kita membutuhkan kemampuan untuk menjaga bagaimana menjadi manusia yang sehat. Dalam artian sehat jasmani dan rohani. Dan sudah lama beliau menggeluti hal seperti ini. Langkah baiknya juga Barai Abah tahu akan nanti disampaikan oleh tamu si Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, panyatnya dokter. Sampurasun, aduh. Hai, panyatnya dokter meniruan. Kumaha gitu teh. Boleh si Abah nyeritakeun. Kita akan datang seorang tamu. Seorang dokter ai kurnyung aki kumaha teh lalakona. Tamu apa sema? Aya duanya. Aya dua. Tamu sema. Ari tamu mah kade tata, kade semu. Punten. Mana? Waalaikumsalam aki. Mangarini. Atuh nuhun. Tah eta teh Tamu. ari sema. Weh, Bang. Pasti ada wae aki. Aya. Oh. Aduh, ieu teh ya. Aya cai. Oh, si aya beta mah si aya, bukan si aya beta mah. Komo jeung lalamuhna mah. Tah eta. Sama. Ngahesekeun. Boga ieu. Sangku banyak boga ieu mah teh. Aya huwe nya batin keur suhu. Nah, tapi aya ki eta mah ubar keur sama mah. Nah, Si mah aya. aya oge mah aya pa dia. Aja si mah aya datara jauh jeung si Abah. Sampurasun. Rampe. Gini. Gini. Geksor si eta mah. Nya. Sebentar, tamunya berapa? Tamunya rencana dua. Aki tilu meunya aki tilu. Telu opat. Air putih, air panas, atau air apa? Pokoknya mah asal air we. Air putih. Air putih. Heeh. Aki, air putih juga. Air putih. Air putih. Ya. Kade airna ada tina sumur atau tina ledeng. Lah ieu lila aing ka laut mah. Lila aing mah. Hah. Lila. Kaburu modar. Sumur ledeng. Kita air deui. Air mineral atau air susu. Ayo, Adana tiba heula. da memang si eta mah naon teh kreatif cara berpikirna teh loba bisa. Jadi kurang signifikan gitu ya. Eta kira signifikan. Jadi antara sinkronisasi Antara batinnya dan kelebihan gitu. Eta kene. Aduh. Baik ki ngomong-ngomong kita ketinggali ke si Abah ya. Asa Seger. sehat gitu ketinggali nanti. Ieu mah usianya gitu Ya, tong beja-beja. Tong beja-beja. Man khusus ieu mah ka Keur bare si Abah we. Barai Abah ieu mah nya ge. Tilu ieu syaratna awet ngora teh. Lainnya memang tiba geura teh ayeuna teh aki we anger. Asa angernya. Nya sugan jadi om gitu. Aki daus anger. Hiji. Oh, jadi aya tilu syarat. Nah, hiji pola makan teratur. Ya, dituliskan tamu si Abah. Di Jadi chefnya. Pola makan teratur. teratur,
pola tidur, pola tidur, dan olahraga olahraga, diatur jatuh, lula saing kuat fisik catur, nya yo badminton mah 7 set oh, main bal 7 jam 7 jam, nah anggar menggelepek jadi jantung, pola olahraga diatur jatuh, pola makan teratur ulah tepikeun ka kamerkaan kemerdekaan obat teuing, nah itu hiji nya panadol atau obat teuing mah tuh, anu katilu katilu tah naon, nu katilu nu utama nama hmm. jangan mengatakan usia yang sebenarnya. Awet ngora banyak. Aki sebarang itu ayeuna. 82. 82. Satu kolot itu Tapi 82. tinggal ngoranya. Nya. Oke, aki mah teu sakitu nya. Ya, umur 82, tapi segernya 82 teh ya. Eh. Oh, 82 ge. Ora. 82. 82. Sudah bisa lari. Oh, 82. Usia teh. Eta usia. Gana-gana ge Makan teratur, makan teratur, olahraga yang diatur. Yang ketiga utamanya jangan mengatakan usia yang sebenarnya. dan baik kita mah da rahasia urangnya. Mun we disebut kolot ge eta ngorang ge. Penting mah kenyataan. Nah, bedana aya Iya, dokter gigi. lain. Bener akhirnya kesambung untuk palsu. Entong nggak bohong. Jangan disampaikan dengan usia sebenarnya. Dah. Gerak. Jaga jarak. Jaga kesehatan. Ini itu ulang tahun. Lain. Oh, rumah Sapaat. Jadi Mang Sapaat rek ngabangun di dia. Lah, Kumaha? sahabat dirinya mah kamanfaatan, jadi ubar, jadi naon anu sifatna kamaslahatan aya di dinya. Oh. Mata kurang hayang maslahat, hayang sehat, hayang Oh, nya. atuh beureun Nya. datang ka dinya. Aki macana teu tamat. Iya. Karek kapotong. Nah, Oh, nya pangobatan plebotomi. Nah, Aya hartina nya plebotomi. nya pasti. Ya pasti Masa mata-mata melengaran namun eueuh manfaat. Apa Dedi Parios heula? Ada aja dokter. Iya, duka ieu mah. Mang Ayep merangkap jeung dokter. Dokter. Oh, dokter. Dokter. Cik. Ayo diperiksa. Aduh. Ini saya pakai mobil ke sini, Pak. Aduh. Pakai mobil. Mobil. Biasanya 2 jam, saya 1 jam. Nah, cepatnya. Karena saya mampir ke rumah Sapaan. Ah, Saya kaget di sini ada rumah Sapaan. nya. Sekarang tamunya ada di depan. Oh, Ayep. Mang Ayep mau panggil, Biar walang kalbet tadi. tapi Mang Ayep dijemput pakai mobil eta. iya pakai mobil ini. Setulnya di mana, Pak? Setulnya di mana? Antong atuh. Iya, Pakai meureun. Erek dicas. Aduh. Banyak kan dia. Ayo. Panggilin dulu ya. Eta geran baru Harus pakai masker. nya jaga jarak. Aduh. Alain, jangan ayo, Pangribuna we juga sudah tapi untuk ayam ayam Pak Hibur. Apa namanya? Ya eta. Alhamdulillah barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Itu saja bos teh. Dok. Sampai ibadah teh. Pak dokternya ke dia. Rumah itu sareng dokter. Oh, sudah teh iya dokterna. Ini dokter utang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Aduh, barokah Yuki, urang teh kedatangan Sema. Tamunya. Tamu kudu ditata jeung dijamu. Datanya. Gitu. Aduh. Aki reueus teh ieu teh. Abah mah reueus ka kita ieu teh. Reus gitu dalam cek bahasa Sunda nama. Kalau dengan bahasa Indonesianya saya ini merasa bangga. Bangga, bahagianya. Lain merasa bangga. Hese kalau disunakeun mah. Bangga mah hese. Hese. Nah, gitu. Tah, ngobrol-ngobrol Yuki, da ieu teh. Mangurus. Iya, alhamdulillah kinya. Aduh. Ki abdi teh ki mah nyobian we ki di jasot teh buat aki ngejas gitu kan. Dokter ngejas. Iya. Ane aki mah hideung da
tadi teh entong nyebutkeun umur Iya. ini. Abdi mah Coklat. coklat. Nasi Bodas. semi. Bodas. Bodas keputihan. Kulit Abu. abu metalik. Nah, biasa chat. Chat. Aduh. Alhamdulillah nuhun Pak Dokter teh Sami-sami ada, sami-sami. si Abah teh meuni asa kabunturan madu. Hmm. Karagaragan menyan putih. Kasumpingan dokter ka dieu margina naon menjadi sabar. Ieu karegeus kadeuleuh ka masyarakat khususna raya Abah. Ya, Yo, ya. supaya aya ngabukaan pengetahuan. Kayak apa? Pengetahuan teh lain ngadahar tahu ki, lain Iya. pengetahuan dirinya pengertian. Ya kan gitu. Tah mengenai cara-cara pengobatan anu di nanti dipidama ku mohon punten ya juragan dokter itu teh. Juragan Ya, iya mah dokter juragan otak. aki. Nya Oh, sami-sami juragan apa? teh nu gawe dihadirkeun di dieu teh hoyong si abahnya eta khususna baraya abah yang apa Mohon. mengenaan karena pola hidup sehat dan tawinanya tadi pagi terus dibenarkeun tah ieu oge pola hidup anu disampaikan pola hidup sehat teh anu dikelola anu haram. Pan aya ieu dengan moto nengennya Hmm. 4 sehat 5 sare. Memang teu sare kurang sempurna. Jadi dasarnya begini dulu Iya, Ki. apa, Kita gimana? akan bicara dari awal dulunya. Iya, Jadi iya. kenapa kita bisa ada campur aduk lah bahasanya? Iya. Nah, karena gini Ki, dilihat secara umum Mbah, bahwa di masyarakat kita ini khususnya nu aya di urang lah di Bandungnya. Iya. Jadi karunya gitu lamun gararing teh hayo Iya. teunan obat kimia. Nah, eta gitu jadi kan. Tapi bari jeung ujung-ujungna mah teu aya hiji oge nu intinya kesimpulan nu calageud lah. ini tekan kekurangan pengetahuan Beres. tah. kumaha pola hidup sehat teh kan gitu lain kudu loba rumah sakit Ya. lain kudu loba apotek Ya. tapi bagaimana masyarakat anu bisa mengolah hirupna Tuh. supaya menjadi hirupna teh hirup yang sehat Betul. gitu bener aya treatment kumaha carana tah itu alasan aya anu karo Betul. Nah, ini bermula dari awal ketika saya ketemu beliau ini ada 7 tahun yang lalu. Iya. Ini historicalnya. Histori. Jadi Histori. ketika saya ketemu beliau, saya lihat kok para medis ini atau dokter-dokter yang sekarang di sana ya, mereka itu sebetulnya menjadi dokter, tapi kenapa ngobatin ke masyarakatnya ngasih kimia obat. Tapi untuk beliau sendiri ternyata dokternya sama beliau di terapinya dengan cara metode yang tadi dibilang plebotomi. Kita kan nggak ngerti plebotomi itu apa dok. Plebotomi ini adalah bahasa medis. Nantilah akan dijelaskan lebih ini. Nah dari situ saya kata, oh jauh itu jangan boleh gitu dong. Kalau dokternya sehat, rakyat juga harus sehat. Nah jadi dia langsung salaman dengan saya. Saya bawa ke Bandung. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun berjalan. kan rambut juga di plebotomi Ya, ini efek dari loba wisan di piceunah Betul. Kalanya gitu Ya, makanya ya anyar teh Jadi Sama tong dipesek. Oh, tong. jadi coklat lah gitu itu mah. Tong dipesek bal-bal. Jadi karena begini saya mengingat ada dokter di Bandung waktu itu ketemu saya. Jadi keren. Tidak ada dokter itu nu gitunya. Jadi kuyuk nggak ada. Ada yang seperti saya begini. Wow, dokter hebat kalau begitu. Baru saya lihat. Jadi kan seni, hanya seni saja. jadi penyakit ke sieun nggak ada Iya dong. Dari auranya saja sudah beda. Nah, kita kembali nanti akan bertanya mungkin mengenai penjelasan seperti apa plebotomi gitu. ini akan disampaikan nanti oleh Pak Dokter itu. Ngintennya jenten non tadi teh latar belakang aya disebut plebotomi. Plebotomi. Nah, Iya. panginten dokter Rangkum Pawos. Bagaimana ini sampai terjadi ada namanya plebotomi. Nah, si Abah mah sangkatnya playboy. Si Tommy playboy gitu. Ya, apa? Aki sadayana. Jadi plebotomi itu berasal dari bahasa Yunani. Pleb itu pembuluh darah, terutama vena, venection. Dan tomia itu cutting atau potong atau Cutting. ya Ya potong. Tukang cutting. stiker. Jadi atau membelah. Itu boleh menyayat pun bisa gitu loh. Itu tomia gitu loh. Jadi plebotomia ini atau plebotomi ini dinamakan dari bahasa Yunani, digunakan oleh medis di kita. Banyak tekniknya, makanya
kenapa kita namakan terapi flebotomi? Karena terapi flebotomi ini lingkupnya luas. Mungkin kalau di alternatif di pengobatan banyak sekali di kita, apalagi wilayah Bandung, Bogor, Jawa Barat ya, itu paling banyak dengan nama Alfasdu atau Alfasod. Itu untuk alternatif di kita, gitu loh, pengobatan. Alfasod apa? Pasad, ayo kurang dia, akhirnya kurang lakok. Pasti kurang lakok. Harus gendeng banget. Jadi teknik-tekniknya itu macam-macam. Nah, kenapa saya ambil terapi flebotomi? Karena flebotomi ini bukan hanya alfasdu atau alfasod yang kita gunakan, tapi ada lagi hirudin terapi. Hirudin terapi itu ada dengan metode terapi lintah. Sirudin. Lain kurang si jenuh. Jadi anu Rudin Bahasa itu. Oh, Sirudin itu bukan bahasa. Lain delema aja. lain Rudin. Ini kakak isuman ku mangayep Nah, eta da si Ari itu mau virus karena ngerti abad itu. Hirudin itu Zat. zat untuk sebagai pengencer darah, untuk mengaktifkan sel-sel darah yang sudah mati. Ya. Itu namanya hirudin. Makanya ada disebut hirudin terapi atau terapi lintah banyak sekali. Entah ya. Lainan. Dan ramainya bukan di kita ya gitu. Kalau di Indonesia gimana ya? Di Indonesia sudah banyak orang melakukan terapi lintah, tapi kebanyakan kalau untuk di medis rumah sakit kita jarang menggunakan seperti itu. Mungkin hampir tidak ada, kebanyakan di alternatif. Di alternatif banyak yang gunakan, tapi di rumah sakit Malaysia di Selangor dan Johor itu sudah digunakan salah satunya ya hirudin terapi atau terapi lintah. Luar biasa. Mun Ya. lamun sieun. Ada akhir ke hampur kan segede ulah terapi lintah daratan. Miskin. Sieun ku lentah mah eta mah lain beda deui. Lain. Lentah. Dan lintahnya kayak beda, Bang. Bukan lintah yang kayak di kita yang hitam-hitam Oh, gitu. lain. Bukan. Ini mah luar biasa kan. Iya, Pokoknya itu mah. dokter lintah pun. Lintahnya pilih. Biasanya kalau di rumah Safaat Jenisnya kita- beda. Jenisnya beda sekali. Kalau di rumah Safaat untuk pengobatan lintah atau hirudin terapi kita khususkan untuk pengobatan yang berjenis benjolan atau terkena kanker tumor. Itu kita gunakan seperti itu. Tapi kalau khusus untuk kayak macam pengobatan harian, hipertensi, jantung, kolesterol dan lain sebagainya, itu kita gunakan dengan flebotomi dengan terapi alfasod atau alfasdu. Gitu. Alhamdulillah. Kita gunakan itu. Jadi Kampus nih lengkapnya eta. banyak. Iya, jadi kan harus melepah gedang. Mm-mm. Gitu. Jadi artinya Nah, yang tadinya dari bahasa tradisi Hmm. ditarik menjadi bahasa medis, flebotomi, ya, fasdu, flebotomi. Nah, kalau untuk yang berat-beratnya menggunakan terapi lintah. Tapi jenis lintahnya juga beda, bukan dari lintah yang ada di kita. Lamun sieun ku lentah kumaha tah? Apa sieun ku lentah? Ya, ada tekniknya, Baki. Jadi Disalah we sama buru-buru. Ya. Gitu anu. Cuma kita ada pemeriksaan dulu sebelumnya. Jadi tidak asal kita menggunakan terapi lintah, jadi harus sesuai dengan keluhan pasien. Ya. Pasien keluhannya seperti apa? Karena ada yang alergi juga. Nah, itu maksudnya. Sama Terus halnya, wayah. iya. Flebotomi kita gunakan alfasdu. Kadang-kadang orang pada saat kita menggunakan terapi alfasdu, ada orang yang banyak takut jarum. Nah, Itu banyak sekali iya. gitu loh. Kumaha begitu dikenyotet cenah jantung disuntik. Moal, kepala heula, Bang. Enggak. Inilah yang harus dirubah sebetulnya daripada mindset kita, Bang. Iya. Dulu mungkin orang tua kita kalau ngasih tahu ke anak kecil itu, bisa dokter, suntik. Nah, itu jadi ngebrand. Sebetulnya kita kalau udah kenal dengan jarum suntik tidak perlu ditakuti. Semakin besar ya jarum suntik kita tidak akan pernah sakit. Ya. Itu yang dialami. Menurut nyari teh kumintul menurut aja. Alamat prakteknya di mana? Alamat praktiknya pasti Boleh, ada. nanti- Nanti kita jelasin lah ya. Kalau untuk Kan aki ieu meumpun aya, ieu kan tadi teh asa keterangan teh aki teh asa kurang lengkap. Nya pola hidup sehat teh juga kumaha. Oke. Tah, untuk kurang tanyakeun deui. Oke. Ya, banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan, tentang pengobatan, ada dua sistem pengobatan. Ada yang bertolak belakang dengan sistem pengobatan Barat atau Eropa. Ya. Ada yang pengobatan di bidang pengobatan Timur. Ya. Biasanya kebanyakan kalau
di Indonesia kita terkenal dengan nama pengobatan timur itu digunakan oleh para alternatif atau pengobatan tradisional. Oh. Itu mereka menggunakan sistem Dunia pengobatan dunia timur. Mungkin dalam sisi Islam itu ada nama pengobatan Tibun Nabawi. Pengobatan dari zaman Nabi. Nah, makanya saya dikasih gelar sama beliau tuh Uus Gumilar ATM, bukan ATM. Nah, kalau ATM mah anjungan tuh mandiri. Kalau ini mah ahli Tibun Nabawi. Jadi rajanya pengobatan memang adanya di sana. Eyangnya pengobatan. Tak ya incuna. Gitu loh maksudnya. Nah, iya dia ATM, Nah, alat tusuk manual. Pegang lagi nyuntik gitu. manual gitu, analog gitu. Betul. Jadi banyak sisi perbedaannya. Sisi perbedaannya luar biasa. Saya pribadi saya mengambil ke pengobatan di sisi alami. Kita pakai gunakan si alami karena kalau kita ingin sehat, gunakan konsep yang betul-betul alami. Yang harus kita rubah, saat ini yang kita sakitnya sebenarnya bukan badan kita, tapi pola pikir kita, mindset kita yang buat kita sakit. Eta nu mata jadi penyakit teh. Makanya banyak ada pengobatan dengan sistem hipnoterapi, hanya dihipnotis, orang sehat. Iya. Karena yang dirubah mindsetnya. Kalau mindset kita menyatakan bahwa hati kita sakit pasti sakit. Gitu. Contoh, kadang-kadang ada jahatnya juga sedikit. Jangan terlalu sering kita tensi. Nah itulah Mbah yang pernah Gitu. nanya Mbah. Itu bisa menjadi sakit ke tubuh kita. Karena kenapa? Begitu kita tensi, melihat tensinya tinggi, itu akan terpikir. Kalau dalam sisi pengobatan Tibun Nabawi, Rasulullah pernah mengucap bahwa ada segumpal daging, bila mana daging itu rusak, maka anggota tubuh kita akan rusak. Daging itu apa? Hati. Nyambungnya ke pikiran kita. Gitu. Jadi kalau dokter itu Iya. tadi oge kan akhirnya sebenarnya tensi teh 80. Pikirannya kok aki eta teh 80 teh normal gitu Nah, mereka. jadi konteks untuk kita begitu kita tensi tinggi, jangan dulu langsung kita ngambil langkah untuk berobat. Gitu. Gunakan oksigen yang natural. Biasanya ada di air. Air mineral. Air mineral. Air putih. Makanya ya air putih, air bening ki, air putih susu ki. Bening. Ada sakana susu ya Mas. Ya. Air Air beling. herang. Air bening, ceherang lah cek susu. Cerang. Ya, Mas sakana susu air. Karena yang diambil kan dari air dingin itu ada Ya, fungsinya ya. pada saat kita di tensi tinggi, jangan langsung kita ngambil tindakan bahwa kita mau berobat. Tapi yang harus kita lakukan, netralisir pikiran kita dulu. Tenangkan hati kita. Dengan cara apa? Masukkan oksigen. Cari air yang kadar oksigennya, pH oksigennya agak tinggi. Gitu loh. Banyak. Kita minum, sudah gitu setelah kita minum nanti, kita relax sebentar, atur nafas kita. Tarik nafas lewat hidung agak panjang, keluarin lewat mulut. Tunggu kurang lebih sekitar 5 menit setelah kita relax, baru tensi ulang. Itu caranya begitu. Jangan langsung kita, waduh tinggi nih, 180 per sekian. Itu dari stres biasa. Biasa, karena semua alat ini kan hanya sebatas membantu. Yang bisa mengolah ini pola pikir kita. Contoh, kita lagi olahraga, coba aja habis olahraga kita tensi pasti tinggi. Karena detakan jantung masih kuat, gitu loh. Masih pompanya masih kuat. Kecuali kalau kita relax, baru nanti akan normal kembali. Itu cara konsepnya gitu. Terus yang paling utama kalau kita mau sehat, yang bisa menyehatkan bukan siapa-siapa, bukan tenaga medis, bukan siapapun, tapi sebetulnya diri kita sendiri yang bisa menyehatkan. Betul. Ya, Jadi kembali lagi kepada kalau saya pribadi menggunakan sehat dengan cara alami. Contohnya dengan apa? Rubah satu konsep, pola minum. eta. Pola minum yang harus dirubah. Bagaimana cara pola minum yang baik? Sebetulnya pola minum yang baik ini air putih ini air putih. Ini jangan kita konsumsi kalau air bening. Jangan pernah kita konsumsi panas, hangat, es. Ingat. Ini coba Panas, Panas ulah, es ulah. Ya, haneut. Hangat lagi ulah. ini kunci utama. Panas, hangat, es. Jadi yang harus kita konsumsi apa? Air dingin udara. Iya, air dingin udara teh kitu biasa. Air dingin udara, gitu loh. Selalu gunakan seperti itu. Terserah
ibaratkan teman-teman juga banyak juga yang banyak menyampaikan harus air hangat dan lain sebagainya, air hangat bisa ABCD. Jangan seperti itu. Kita muslim, saya pribadi saya muslim. Saya mengikuti tuntunan kita. Gitu loh. Rasulullah setiap bangun tidur selalu minum air jam-jam. Yang jadi pertanyaan, ada air jam-jam hangat? Iya. Ada kalau direbus. Kompor ada sumber Ya, jadi yang harus kita ambil hikmah dari air yang kita minum, tujuan kita minum memasukkan oksigen cair ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita minum yang beroksigen airnya, insya Allah kita akan selalu sehat. Bukan menghilangkan haus, Ki. Minum itu bukan hanya untuk haus, bukan. Gimana cara konsep yang terbaik? Lakukan coba rutinitas. Sebenarnya simpel. Setiap adzan. Jadi kalau kita mendengar adzan, minum air putih dingin udara minimal 2 gelas. Ukuran segini gelas boleh. itu 500 ml. 2 gelas kurang lebih ya antara 200 150 boleh tergantung gelasnya. Minimal 2 gelas, artinya boleh lebih. Paling bagus 600 ml yang botol yang mineral yang kecil boleh, nggak ada masalah. Yang penting cari pH oksigennya yang agak tinggi. Salah satu mujizat air jam-jam, pH oksigen mencapai 25 plus. Belum ada mesin yang bisa menciptakan pH sampai 25 plus. Itu makanya ontak Ki, kalau minum sebulan itu nggak minum lagi. Minum air jam-jam itu sekali minum seruput. Kantongnya kuat, tangkinya, dan pH oksigennya yang selalu membantu. Makanya onta di padang pasir kuatnya luar biasa. Ya tadi maka Kamadinah di Baretongnya nek Ya. ada pom bensin nah kayak gini pan. Pan oksigen. Sumur pan meureunna. Cai Kan oksigen. maka tidinya teh ya meureunna bisa kuatnya sabaratus kilo cuma ka Kamadinah teh nya. Itu kunci pertama, Pak. Yang pertama kita rubah pola minum. Yang kedua, coba kita rutinkan dengan cara flebotomi atau membuang darah statis. Darah kotor. Atau darah kotor kita. Kita harus, kalau kita ilustrasikan darah ini mirip dengan oli, setiap hari berputar. Ganti oli. Nah, lama-lama mengental. Kalau kendaraan olinya sudah kental, yang terjadi apa? Ganti oli lagi. Nah, bisa merusak mesin, jebol mesin. Ya, bisa Manusia pun sama. Sakit blok tehnya. Nah, gitu. Seher. Seket, seket. Itu sekot-sekot. Ceket. Naon aya seket? Seket nih jadi untuk dek ini tuh si seher teh. Ceketan. Dina blok teh. Eta ganti oli. Ya, sama badan kita pun sama. Darah kita selalu berputar. Seluruh pengobatan, baik medis, banyak alternatif, tujuannya hanya cuma satu. Bagaimana caranya darah kita selalu encer. Kalau encer pasti lancar. Orang-orang hipertensi sebetulnya sangat mudah untuk mengobati. Yang pertama rubah pola minum, yang kedua selalu kita buang darah statis atau tadi ganti oli tadi. Iya kantenan Pak Dokter. Siap. Juragan. Juragan. Nah, berapa lama itu teh waktuna dari satu flebotomi disedotnya disedawat buang darah kotornya ke yang berikutnya tuh berapa lama itu teh? Oke, tripnya. Mohon. Banyak sekali rekan-rekan kita terapis al-fasdu kadang-kadang tidak menyesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Jadi seharusnya sebelum kita lakukan flebotomi atau lakukan pembuangan darah statis, kita ada check up dulu, pemeriksaan dulu, terutama tensinya, yang khawatir ada HB yang rendah dan lain sebagainya. Nah, yang dibuang jangan pernah kita terlalu berlebih. Banyak rekan-rekan kita yang membuang kadang-kadang berlebihan. Jadi kekurangan darah. Ya, nantinya malah HB-nya malah makin rendah gitu loh. Jadi ada aturannya. Aturan yang baik di bawah 200 ml. Jadi antara 100 sampai dengan 150 ml. Apakah tergantung berat tubuh? Enggak juga. Antara Atas yakin mah saeutik kada. Oh. Ieu mah kada seueur ya mah. Jadi berat tubuh bisa juga untuk penyesuaian tapi tidak berpatokan juga gitu loh. Gitu. Melihat kondisi penyakitnya daripada pasien sendiri gitu loh. Biasanya akan ketahuan dari sisi darahnya nanti. Nah, kapan kembali darah yang kita buang? Kalau kita dibuang darah di bawah 200 ml, saya biasanya mengambil antara 100
sampai dengan 150 ml. Hmm. Maka regenerasi darahnya, pembaruan darahnya itu 3 kali 24 jam, cuma 3 hari. Alah, geninya. Sakedeung. Jangan Itu takut ngariwan kalau darah. kita. Diinyeum. Nah, maksudnya Nanti memproduksi lagi. Memproduksi darah baru. Nanti contoh gini lah, saya mungkin saya sampaikan. Mohon maaf, seseorang terkena diabetes. Pernah dengar nggak orang sembuh mengonsumsi dengan obat diabetes? Orang yang kena diabetes Belum pernah, Bang. Ya. Sembuh mah. paling hanya sebatas menahan. Sekalipun diabetes, kadang-kadang dari keturunan, Iya, iya. ya dari gen. Gimana? Jadi begitu dengan sistem plebotomi, insya Allah orang-orang diabetes kita akan terkontrol, akan sehat kembali. Contohnya darah diabetes kita buang, terbit lagi darah baru, regenerasi darah, dibuang lagi, terbit lagi darah baru. Lama-lama akan habis. Iya. Maka darah baru yang alami ini nanti akan memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang sudah rusak. Gitu. Gitu loh. Logikanya sih. Dan jangan pernah kita membuang darah juga terlalu banyak, apalagi di atas 200 ml. Ya, kalau kita terlalu banyak membuang darah di atas 200 ml, yang terjadi nanti akan ada banyak kerusakan organ dalam kita, terutama limpa. Ini akan kalau kita dibuang darah di atas 200 ml, maka limpa akan tertidur selama 121 hari, 3 bulan lebih. Bubar idah dengan 100 poe. Itu yang bisa menyebabkan nantinya akibatnya akan merusak pankreas kita. Setelah pankreas rusak, yang timbul orang akan terkena Diabetes. gulanya. Gitu. Itu kebanyakan begitu. Gitu. Jadi tong hariwang dek di Sadawat. terapi plebotomi dengan waktu 3 hari ge darah nanti datang deui nu anyar ki. Dan Jadi setelah, itu ngampleng. setelah dibuang juga minum 1 gelas begini sudah tergantikan. Akan tilu darah muda, darahnya para remaja. Akan gitu ngeureunanya. Makanya kalau Aya kasep wae geuning ngalitin kamu kok di kayuna. Nah, alhamdulillah. Jika rada seringnya, jika Kalau Karena saya sering harus tiap minggu. padahal geus kolot gitu. Ya. Ajak saha, jangan membicarakan usia. Lain iya. Letaki juga. Lain kamu kieu. Kan ku sabab di plebotomi, kamu teh menikah jadi Eta mah geus tiba heula. Nah, ngaranna teh bahasa Kinclong. kinclong. Iya luar biasa. Makanya saya moto di situ kalau Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari Glowing. dan terhindar dari beragam penyakit, lakukan plebotomi sekarang. Oke. Kan gitu iklanannya. Ari aki kata di plebotomi. Oh, aki juga wadiduy. Tapi ka aki Oh, nah, itu glowing. salah saya dina di ala getih itu. Iya. Nah, kalau bangsa getih hubungan ya arah getih hubungan. Alhamdulillah. Ai ketihungan yang ketincak. Jadi Ai kata kalau palu. anu tadina itu para rega tulang-tulang gitu. Itu Ada bangun tidur teh. Nyari Nyeri Dari leuwih. Faktor umurnya apa cepat tahu ya. Istrinya Ayo nama. begitu di saat keluarkan. nah bangun tidur jadi halal lampang nah sing horeng udah bener darah kental nawi Siapa fungsi gitu. Jadi sehat tanpa kimia obat akan lebih paten. Ah, Benar nggak tuh? eta. Itu maksudnya. minum saya heran kieu nah terus datnya petunjuk gitu Ya. alhamdulillah tahun dia malam Nah, eta Aduh. Nah. Oh, minum ki lah. cai nomor air tuh kamari itu cai sumur teh atau Amal, minum, nah. gitu. Ada Dokter ya ki. bos Dokter, enak mah kan udah lencah. Saya lenca. Ini salah satu antiinflamasi. Ini untuk apa namanya pencegah kanker. Ini lenca, ini alami semua ini. Makanya Nah, sadap karya dokter. karena dok lenca ya. Oh. Nah, bonteng kalau kita konsumsi bonteng, kalau bisa hilangkan kulitnya, oh makan dalamnya. Itu luar biasa bonteng. Oh ini. Ini bagus serat, menambah serat tubuh gitu loh. Salah satu pengencer darah juga alami. Aduh. Yang saya mau nanyain mah ini fungsinya apa? Itu buat nulis. Nah, itu. anak Iya, iya. Itu cai teh nu
menang asa atau anu menang eta anti sumur. Sumur bagaimana? Sehat lah. Mudah-mudahan diampuran dah si Mang Aya mah. Langsung abi mah aya tamu kene. Iya, sok. Pak dokter, Ya. ada tamu Siap, dari Brazil. sami-sami. Ya. Oh, mangga. Nah, itu tanggung jawab cai nu kamari. Aduh, can ditaheuk. Nah, dasarkeun bae lah. Nah, saya sumur oge herang. Nah, aja dokter tadi kan ngeningatkeun ngeunaan karena pola hidup sehatnya. Ya. Aya deui teu sapalingna anu baraya abah. Ya. Jadi anu acan apa pola hidup sehat tadi dengan adanya dibuang darah. Tapi kan begitu wae pangintennya Betul. dengan sehingga tidak terjadinya darah pengentalan darah teh kan. Betul. Kunaon wae tah tiasa terjadi pengentalan darah teh kan gitu. Penyebabnya. Nah, penyebabnya kan gitu. Penyebab pengentalan darah banyak faktornya, terutama pola pikir. Ya, eta. Pola pikir. Loba pikiran teu boga duit, mari weuh ki. Di makanan oge nya. Ya, yang jelas kalau makanan, makanan yang utama yaitu kadar minyak. Dah, Aduh. komodi ayeuna minyak. Minyak rese itu jangan alhamdulillah meureunanya. Ya harusnya kalau kita mau alhamdulillah Anugerah sebetulnya lamun teh aman ditinggali dina sudut kesehatan. betul. Makanya pengobatan yang terbaik sebetulnya bagaimana cara mengontrol kesehatan kita itu sebenarnya simpel. Pada saat kita merasakan satu emosi dalam hati kita, artinya di dalam darah kita sudah ada terjadi pengentalan. Sekalipun emosinya jenisnya kecil, Aduh, mudah-mudahan sing sama. di dalam kita ada pengentalan. Matak lamun aya amok teh jangan buang katanya. Salah jangan dilampiaskan. Sabar we. Sabar, Sabar ki. kunci. Itu. Jadi pengentalan ini disebabkan dari apa? Dari kadar minyak yang berlebih. Dari kita usia bayi sampai usia saat ini, minyak nggak pernah keluar di tubuh kita. Iya, betul. Masya Allah. Betul. Buang air kecil kita nggak ada minyak, buang air besar nggak ada minyak. Mengeluarkan minyak salah satunya dengan cara olahraga. Keringat itu minyak yang sudah menjadi lemak, artinya sudah lama sekali. Tersimpan di tubuh minyak. Tersimpan di tubuh kita, makanya rasanya Lengket. asin. Asem. Ya, rada asin, asem, keringat kan gitu rasanya. Tina katel juga nanti ke bawah gitu teh. Jalan Karena kaki. itu jalan tahu. Nah, yang paling baik bagaimana caranya? Buang darah statis, dia ikut dalam darah. Makanya mungkin Aki pernah lihat ya, Iya. ada minyak berbisa, itu ada plasma darah di situ, Tahu. ada kadar minyaknya yang berlebih juga terbuang. Makanya orang yang setelah flebotomi akan merasakan enak, karena kadar minyaknya sudah berkurang. Para rampah. Asam uratnya tiasa Ya, salah satu penyebab asam urat ini banyak juga. Ada memang dari makanan yang yang hijau, yang daun-daunan, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Ada pun dari kadar minyak yang berlebih. Ya. Biaya treatment di Pak Dokter, bagaimana cara pola hidup sehat. Sugan jika bos berenang sebagai Banyak, seniman. banyak. Oke di masyarakat. Kumaha takur ya. Sebetulnya begini, Pak. Jadi kalau dari pengalaman yang kita amati cashback beberapa tahun yang lalu, masyarakat di Bandung itu terkenal ya. Apalagi di Jawa Barat ini kan kebanyakan beda dengan Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah itu banyak makanan yang manis-manis. Pasti yang terjadi Diabetes. Ya. Kalau di Jawa Barat karena banyaknya Tensi. loba amak teh ning, Bah. Jadi lupa karena sirah. Hipertensi. Oh, Imigran. Entah gitu. Nah, akhirnya kita memberikan penerangan-penerangan atau penjelasan seperti ini paling dasar, ya. Nah, untuk sementara ini, insya Allah kalau untuk warga masyarakat Bandung, Mbak, kita untuk base camp ada di Metro Indah Mall, ya Dok. Ya. Kita ada di Metro Indah Mall, di medianya kita pakai di media Radio New Sinta, ya, di 97,2 kita ada di situ untuk alamatnya. Jadi setiap hari Sabtu kita dengan Pak Dokter ini ada praktek di sana. Setiap hari Sabtu pemirsa. Mulai jam 14, jam 14.30, jam 2. 14 Alhamdulillah itu pasien sudah di Radio Sinta, ya, Jalan Soekarno Hatta. Jadi Metro Indah Mall Blok C nomor 16, Bebas Soekarno Hatta Bandung. Itu kita Alamat praktek ya, Bang. Ya, alamat praktek. Tapi biasa di mana-mana pengintian seperti di Nyawa ya pengintian. Nah begini, ini pengertian yang semua mungkin masyarakat
pengen bertanya, pengen mengundang kami, tapi kan kalau memanggil dokter itu katanya mahal. Nah ini mumpung ada kesempatan di OKB, saya ingin menyampaikan dengan segala kerendahan hati, bisa dikondisikan Pak Dokter dengan kami atau tim all team ya Rumah Syafaat datang ke saudara dengan catatan coba dikumpulin dulu minimal lah ada 20 orang ya kan Dikumpulkan. nah baru gitu jadi nerangkeun teh enak lamun hiji mah teu lila rek Capek lah gitu. sedangkan Jawa Barat ini teh 50 juta penduduk kalau 2% saja berarti sudah 1 juta umat bagaimana saya melayani sedang kebanyakan di lingkup Bandung ini karyawan pabrik karena dari seputaran Batu Jajar saja sudah berapa puluh ribu belum yang di Cijerah belum yang di Majalaya belum yang di Ranca Ekek dari mulai pimpinan staf dan karyawan terus sehat belum industri belum PNS belum pegawai negeri belum security Belum makanya belum. Bisi penuh. nah ini artinya semua office boy dan segala itu harus sehat Mang Gondring, kita sebut ke. kenah eta mah tim sukses Mang Ayep, Dino Mang Didong. ya Lu nya ya mak. Nah, itu harus Mang sehat. Aki Daud. ya artinya dengan tenaga kami ini karena jujur yang punya spesialis khusus flebotomi dan bisa baca darah punten bukan sombong ini hanya ada di Rumah Syafaat. Timur Tengah dunia telah membuktikan flebotomi nomor 1. Kini giliran Indonesia sehat bersama flebotomi, pengobatan terbaik saat ini. Hidup ini penuh makna. Jika Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari, dan terhindar dari beragam penyakit medis, lakukan sekarang juga. Flebotomi solusinya. Segar, alhamdulillah. Aki bisa kembali muda lagi. Glowing, pokoknya mah wadidui. Kalau di tempat lain mungkin kalau pengambilan darahnya bisa, cuma notabene tidak bisa. Apa hasil rapotnya tinggi nggak tahu. Solusinya bagaimana? Tidak mengerti. Cukup dengan dikeluarin darah saja sudah enak, apalagi tahu kita mendeteksi lebih awal. Itu kelebihannya flebotomi. Nah, jadi penyakit yang bisa ditinggali dari kualitas darah. Betul sekali. Ya. Nah darah nggak bisa bohong. Kanggo panutup ya Pak Dokter. Nawe Barai Abah di OKB. Anu bari dugikeun ya. Ya kawitna nya kadeudeung ti Pak Dokter kanggo dulu si Abah. Iya. Mangga. Hatur nuhun Abah. Bagi keluarga OKB nya, pemirsa dan lain sebagainya, dan semuanya, insya Allah yang penting kita upayakan hidup sehat. Hidup sehat itu nggak mahal, gitu. Tergantung diri kita yang bisa membuat hidup kita sehat. Hanya pesan satu, rubah pola minum. Ikutin caranya kalau di Islam ini Nabi kita selalu minum air yang Rasulullah SAW harus dingin dan sejuk. Rasul ini sangat hobi dengan air yang dingin dan sejuk. Dingin itu bukan kulkas, bukan zaman dulu nggak ada kulkas. Jadi dingin ini yang dimaksud dingin ini air dingin udara alami. Pampangna ulah dijieuna teu nu bahanna teu nu tanah sengketa. Nah, eta mah jadi datang penyakit. Aduh lain sirap we Mang Ayep beuna teh. Hasil ti Pak Dokter tadi nuang leuncah gitu. Naon eta? Kada lihat. Kerupuk. Lihat. Atau Kedul si Abah kate kudu boga Kerni. Ya, Dina tanah liat. itu paling alami itu. Komo diimbunkeun mah nya. Apalagi diimbunkan. Nah, bejaan kita dulu. Bisi pohon jadinya dicatat. sehat. Oh, benar. Wow. Pak Dokter nomor pisannya. Sami. Awas kenapa? Mana diteraskan itu? Yang utama yang harus kita ketahui bahwa minum banyak pasti akan keluar banyak juga, gitu loh. Tapi coba rubah konsepnya. Yang paling enak kalau kita Muslim, coba setiap dengar adzan. Jadi setiap dengar adzan kita konsumsi air putih dingin udara. Air dingin. Minimal. Adzan ini kan 5 waktu nih. Dari zuhur ke asar butuh butuh
cairan. cairan. Asar ke maghrib butuh cairan, maghrib ke isya butuh cairan. Kalau konsep Rasul dulu, kalau kita ilustrasikan, duhur ke asar ini takarannya 2 gelas biasa atau 600 ml boleh. Asar ke maghrib 600 ml boleh. Maghrib ke isya 1 gelas. Cukup 1 gelas. Cukup 1 gelas. Isya ke subuh 1 liter. Tapi jangan sekaligus diminum 1 liter. Iya, Isya ke subuh kan panjang. Bisa tidur dulu, bangun tidur mulai lagi gitu loh. Itu paling bagus. Inilah air putih ini sebagai pengencer darah. Gitu. Tujuan semua pengobatan bagaimana caranya darah kita selalu encer. Maka air yang utama. Upami ngaleut cai teh biasa kan gitu. Boleh. Boleh. Minum oge teu sawios. Terus boleh kita konsumsi air hangat. Boleh, tapi kasih rempah-rempah. Rempah-rempah kan banyak, teh, jahe, susu, kopi, Oh, cengkeh, lain-lain. Boleh itu air hangat atau air panas. Ya. Gitu. Begitu, Pak. Ya, Ya. kanggo baraya abah bener diuningakeun ku Pak Dokter. Kurang catet. Diemut-emut bilih kahilankeun nu utamina mah nyata ngaleut Cairan. Cairan tis biasa. Yang beroksigen. Beroksigen. Utami deui tadi teh catatan kang menyimpan cairan Keni. ngagunakeun keni bari jadi Atau komo pamit tiasa dibun Dibun. mah saya pisan kanggo nunya kesehatan. Ya, betul sekali. Mantap. anu kaduana pola tidur panginten Ya. sareng pola makan yang baik. Mudah-mudahan baraya abah di OKB biasa beraktivitas dengan penuh vitalitas, sehat. Insyaallah. Vitalitas aya tapi bari jeung gering kan gitu nya. Nah, Bina urang cekakeun rasa kitu tepangna dina OKB dina waktu sami ieu. Lana ti parawali sadaya usul ka Pak Dokter sehat biasa bantosan bagi urang sadaya. Amin, amin. Bagi sadaya misi sehat sadayana. Nah, gitu we. Kita hidup di hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ki, kenapa kok kayak yang sakit kelihatannya? Iya sakit, Aduh. Aki teh kurang sehat. Oh, apa yang terasa ini, Ini Aki? sakit perut nih. Lambung. Iya. Terus apa lagi? Sakit punak terasa berat. Kalau untuk urusan kesehatan, itu ada namanya rumah syafaat. Nah, itu rumah syafaat. Kita obatin. Kebetulan Pak Dokternya ada, Ki ya. Hati-hati, Ki. Hati-hati. Hati-hati, Ki. Ini sebentar lagi kita udah nyampe di rumah syafaat. Semoga Aki nanti dapat merasakan kesehatan. Nanti di dalam ada Pak Dokternya ya. Hidup ini penuh makna. Jika Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari, dan terhindar dari beragam penyakit medis, lakukan sekarang juga. Phlebotomy solusinya. Hah, segar. Alhamdulillah, Aki bisa kembali muda lagi. Glowing, pokoknya mah wadidui.